Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Yang terhormat, Ketua ADPK, Letkol CPM Purnawirawan Ibu Dr. Randa Hajah Sudarillah MM. Yang terhormat, Dewan Pengawas ADPK, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan H. Suyanto SE MBA, Bapak Kolonel Infanteri Purnawirawan Dr. Andes Haji Muhammad Junaidi SMM, Bapak Dr. Herinto Sidik Iriansah MSI, yang terhormat Sekretaris Umum ADPK sekaligus Ketua Panitia Webinar hari ini, Ibu Dr. Sri Rahayu Puji Astuti MPD. Juga para peserta webinar yang terhormat, pengurus ADPK yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, karena di hari ini kita dapat hadir di ruang Zoom meeting, maupun juga peserta yang join melalui live streaming YouTube, Ruang Hampa Coworking Space, berada dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemik COVID-19. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita juga telah hadir narasumber kita yang terhormat Bapak Dr. Hasbullah MPD dan yang terhormat Bapak Dr. Hastangka Esfil MPhil. Peserta webinar yang terhormat, agar webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat, marilah bersama-sama kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan susunan acara pagi hari ini adalah pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan Ketua ADPK, diskusi dan tanya jawab, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dan akhirnya adalah penutup. Peserta webinar yang terhormat, kita akan beranjak pada acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peserta diharapkan dapat mengikuti lagu dengan hikmat. Marilah kita bersama Indonesia hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, bangunlah jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, Indonesia Raya. Terima kasih. Dan acara berikutnya adalah sambutan Ketua ADPK yang akan disampaikan oleh yang terhormat Letkol CPM Purnawirawan Ibu Dr. Randa Hajah Sudarillah MM. Kepada Ibu Sudarillah kami persilahkan. Kolonel Infanteri Purnawirawan Dr. Andes MS Junaidi MM, yang terhormat para narasumber, Bapak Dr. Hasbullah MPD, Bapak Dr.
Hastangka M. Filsafat, yang terhormat moderator Ibu Dr. Susilowati SE MM MA MH, para peserta webinar yang kami hormati. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengikuti webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengaturkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam acara webinar tentang serta tata laku yang serba cepat, mudah, praktis, dan lebih mandiri. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta canggih sangat mendukung kelancaran, kemudahan proses belajar mengajar. Banyak orang yang pintar, namun ada kesan terabaikannya tata nilai pergaulan yang menghendaki adanya kebebasan, sifat individualistis, egois, serta memaksakan kehendak kurang menghormati antar sesama. Hal ini mengakibatkan semakin renggangnya kebersamaan serta kesenjangan sosial, sehingga dapat memicu timbulnya berbagai tindak kriminalitas yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional. Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai media komunikasi di antara para dosen Pancasila dan Kewarganegaraan yang berbadan hukum berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015 tentang pembentukan ADPK serta bertitik tolak pada visi kami untuk membentuk dan membina dosen pendidikan Pancasila dan dosen pendidikan kewarganegaraan sebagai tenaga pendidik profesional yang mengantar para mahasiswa sebagai warga negara yang cerdas, berwawasan, dan berkesadaran kebangsaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam kesempatan ini, kami mengajak Bapak Ibu sekalian bersama-sama melalui pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan untuk ikut serta membekali pembentukan moral dan mental para mahasiswa sebagai generasi muda yang ilmuwan, berjiwa Pancasila, serta bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara. Dengan melalui webinar ini, diharapkan akan diperoleh masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan di masa yang akan datang. Keberhasilan pembelajaran ini tidak bisa cukup diukur dengan akademik yang tinggi, tetapi juga meliputi penilaian perilaku anak didik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membutuhkan keseriusan, kesabaran, serta keteladanan. Bapak Ibu sekalian, melihat perkembangan sebagaimana merebaknya virus corona dewasa ini, sangat membatasi gerak dan aktivitas kita, termasuk dalam proses belajar mengajar. Semua proses pembelajaran dilaksanakan secara daring dengan menggunakan fasilitas IT. Agar tujuan pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan bisa berjalan secara lancar, tetapi tidak mengurangi esensinya, maka apakah pembelajaran pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan melalui daring ini sudah tepat? Selanjutnya, strategi apa dan bagaimana pembelajaran daring ini harus kita lakukan? Akhirnya, kepada para narasumber, moderator, para peserta webinar, para Dewan Pengawas, Ibu Dr. Sri Rahayu Pujiastuti MPD, selaku Ketua, dan panitia lainnya, serta pihak-pihak terkait, kami mengaturkan banyak terima kasih atas partisipasi dan bantuannya, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sudarillah. Acara selanjutnya adalah webinar Strategi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan melalui media daring. Acara ini akan dipandu oleh moderator
Yang terhormat Ibu Dr. Susilawati M. Han. Beliau adalah kelahiran Pematang Siantar dengan riwayat pendidikan S1 Ekonomi di USU, S2 HI UGM, S2 Universitas Pertahanan, dan di tahun 2019 beliau menyelesaikan doktoral dari IPB. Beliau juga tercatat sebagai alumni PPRA Lemhanas 2007. Kini aktivitasnya banyak menulis di medsos dan Kompasiana dengan tema Sikap Hidup Berbangsa. Beliau juga kini tercatat sebagai anggota ADPK. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Susilawati M. Han, kami persilahkan. Atau kita dengarkan materi dari Dr. Hasbullah MPD, yang beliau ini dilahirkan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan adapun riwayat hidup pendidikan beliau adalah S1 dari Universitas Gadjah Mada tahun 2006, S2 Unindra PGRI tahun 2012, dan S3 di Universitas Negeri Jakarta tahun 2017. Adapun pengalaman kerja beliau di sini tercatat cukup banyak, namun di sini saya hanya membacakan sebagian saja yang terkini, yaitu sebagai Ketua L2PM PGRI DKI Jakarta, Asesor SPK Badan Akreditasi Nasional, dan saat ini sebagai Wakil Dekan Fakultas Pasca Sarjana. Adapun penghargaan yang pernah diterima oleh beliau adalah sebagai dosen terbaik tahun 2018 pada program studi pendidikan matematika Universitas Indraprasta PGRI. Oke, baiklah, kami persilakan saja langsung kepada Dr. Hasbullah untuk menyampaikan materi paparannya. Waktu yang disediakan adalah 20 menit. Silahkan Dr. Hasbullah. Baik Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira suara saya kedengaran Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas ya? Waalaikumsalam Pak Hasbullah. Baik. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, para Dewan Pengarah, Penasehat, Ketua Umum, dan staf ADPK. Tak lupa salam Pancasila buat kita semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, walaupun melalui webinar seperti ini, tapi itu patut kita syukuri. Hal ini memang dampak dari COVID-19. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam materi saya kali ini, saya tidak mengupas tuntas bagaimana pembelajaran PPKN, tetapi bagaimana pembelajaran itu mengemasnya dengan baik, Bapak Ibu. Saya coba untuk sharing istilahnya bagaimana kita mendesain pembelajaran di masa COVID-19. Jadi memang saat ini orang rata-rata pembelajaran baik dari tingkat SD sampai perguruan tinggi itu menggunakan suatu media teknologi di dalam pembelajarannya. Ada dampak positifnya memang COVID-19 ini. Dulu kita berusaha sekuat mungkin bagaimana mengarahkan para rekan-rekan dosen, para rekan guru untuk menerapkan pembelajaran, butuh waktu yang lama, tapi karena COVID-19 ini bisa dalam satu hari, difusi inovasi teknologi pembelajaran ini berjalan dengan baik. Itu pun dengan berbagai kendala apapun, Bapak Ibu semuanya. Baik, terlepas dari itu semua ya, ada dua hal sebelum saya berbicara tentang bagaimana kita mendesain, kita kembali pada suatu definisi tentang apa sih sebetulnya belajar itu. Sehingga kita punya satu konsep bersama bahwa apa sih yang sebetulnya kita tuju dalam sebuah pembelajaran. Nah, ini saya coba ngutip dari Skang. Apa yang dikatakan Skang ini adalah 3 hal yang saya coba garis bawahi. Yang pertama adalah satu, perubahan perilaku yang akan kita tuju dalam sebuah pembelajaran itu Bapak Ibu adalah sifatnya permanen. Makanya dosen, guru itu adalah antara surga dan neraka. Depannya surga, belakangnya neraka.
Jadi kalau salah sedikit, kita dampak perilaku ke depannya itu sangat luar biasa pada peserta didik yang akan kita ajarkan. Kemudian yang kedua adalah perubahan yang kita ciptakan pada diri seseorang itu adalah bukan karena perubahan dari sifat fisiknya, tetapi karena pengalaman yang ada dalam situasi pembelajaran itu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu tentang pembelajaran itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua adalah setting pembelajaran di slide berikutnya, Pak. Nah, setting pembelajaran itu bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran Bapak Ibu di dalam COVID-19 ini. Jadi ada beberapa, coba saya definisikan beberapa hal yang coba ini juga saya terapkan Bapak Ibu. Ada dua kecenderungan kalau kita lihat dari waktu belajar seseorang itu. Ada yang kecenderungannya sinkronus, ada yang asinkronus. Nah, asinkronus ini ada dua dua bagian, ada yang tatap muka, ada yang tatap maya. Kemudian yang asinkronus itu adalah ada yang mandiri, kemudian ada yang kolaboratif. Nah, sinkronus itu adalah Bapak Ibu, kita itu belajar secara simultan pada waktu yang sama, pada saat yang sama, pada jam yang sama. Tetapi kalau pada asinkronus itu adalah kita belajar ya dalam waktu, kemudian kita berada di tempat yang berbeda. Nah, ini adalah setting pembelajaran yang nanti kita coba kolaborasikan dengan pembelajaran masa COVID-19 ini. Lanjut, Bapak Ibu, ke slide berikutnya. Saya coba jelaskan satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tatap muka. Ini yang selama ini yang suram mendarah daging pada diri kita di dalam sebuah pembelajaran ya. Tetapi ini tidak bisa kita lakukan karena memang sikon dan kondisi yang ada. Jadi saya coba loncat dari slide ini karena ini sudah kita terbiasa lakukan. Nah, yang kedua adalah tatap maya. Jadi pembelajaran itu sebetulnya bisa kita lakukan dalam waktu tempat yang sama, dalam waktu yang sama yang kita istilahkan dengan tatap maya. Waktunya sama, tetapi siswanya itu di mana-mana. Ada yang di rumah, ada yang di macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau tadi yang tatap muka kan sudah wadahnya hanya satu kelas saja. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh para dosen kita dan banyak teknologi yang bisa kita gunakan dalam tatap maya ini. Orang sering menyebutnya dengan video conference atau webinar. Ada yang Zoom, ada yang Google Meet, bahkan WA group, WhatsApp saat ini sudah mampu melakukan telekonferensi 50 orang. Dan dia sudah mengintegrasikan dengan Messenger. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, dampaknya memang kita sebagai dosen dan siswa itu adalah kuotanya sangat luar biasa memang. Itu. Sehingga kalau saya hitung-hitung, semua teknologi yang digunakan itu, kalau secara pribadi kita menggunakannya itu, dalam waktu 1 jam kita bisa menghabiskan sekitar 1,8 GB untuk melakukan video conference. Itu pun secara pribadi. Kalau berkelompok, misalkan 3-50 orang itu bahkan lebih cepat. Ya itu. Nah, memang di kampus sendiri juga ada yang membuat suatu sistem di kampusnya dalam bentuk LMS ya. Tetapi rata-rata kampus kita lihat itu servernya sangat begitu rendah. Berbeda dengan server-server yang sudah ada seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk menghemat kuota Bapak Ibu, bisa kita lakukan di dalam webinar ini adalah dengan mematikan video mahasiswa misalkan. Itu adalah bisa menghemat
kuota, paling sekitar 50% dari itu. Karena video ini, apalagi yang heights itu sangat tinggi sekali dalam penghabisannya, misalkan seperti itu. Jadi, ini bukan satu-satunya Bapak Ibu untuk menerapkan pembelajaran. Ada orang berpikir bahwa tatap maya ini adalah itulah sebuah pembelajaran. Tidak hanya ini gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi, setiap hari kita harus webinar, ya tidak harus gitu kan. Nah, makanya ini adalah yang kedua yang bisa kita lakukan, tatap maya tadi. Kemudian slide selanjutnya adalah mandiri. Nah, Bapak Ibu, jadi para mahasiswa kita itu tidak harus setiap hari melakukan webinar. Bisa saja dalam desain kita, nanti saya bahas, adalah belajar mandiri pertemuan berikutnya misalkan. Ya, dengan membaca, mendengarkan, menonton, mempraktikkan, mensimulasikan gitu. Tetapi semua pembelajaran mandiri yang akan kita berikan nanti kepada siswa itu tidak terlepas begitu saja. Maksudnya sendiri-sendiri. Harus kita kemas sebaik mungkin dalam suatu sistem yang ada yang kita buat oleh dosen ataupun guru. Ya, harus dikemas sebaik mungkin. Nah, kemudian yang keempat adalah kolaboratif. Nah, dalam kolaboratif ini, Bapak Ibu, ini juga kita membuat satu forum. Mungkin ini memang butuh waktu yang kerja keras kita. Bahkan saya pribadi dengan forum diskusi ini belajarnya sampai kadang jam 2 ada yang bertanya Bapak Ibu. Kadang sampai jam 1, jadi kita meluangkan kadang siangnya, malamnya saya buka, ada aja dengan forum diskusi ini untuk memperdalam dari pengetahuan siswa tadi. Jadi Bapak Ibu, jangan hanya terbatas pada tatap maya dalam sebuah pembelajaran, tetapi paling tidak kita harus bisa memanfaatkan belajar mandiri, kemudian pembelajaran kolaboratif yang harus kita kemas sebaik mungkin. Karena di dalam Permendikbud itu kan, dalam satu SKS itu kan ada hitungannya, ada pembelajarannya, ada tugas terstruktur, tidak struktur, tugas mandiri, dan sebagainya, itu juga kita bisa optimalkan semuanya. Jadi, ada 3 hal, karena yang satu tidak bisa kita manfaatkan karena pembelajaran tatap muka tadi. Jadi 3 yang kita bisa kemas, Bapak Ibu. Baik, next selanjutnya. Nah, bagaimana setting dari keempat tadi adalah satu, saya katakan bahwa 3 hal yang bisa kita manfaatkan, tatap muka, mandiri, dan kolaboratif. Nah, teknologi yang bisa kita gunakan adalah bisa kita katakan teknologi tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Yang rendah itu misalkan yang WA saja, Bapak Ibu. Jadi saya ada 1, 2, 3, dan 5 kelas saya menggunakan WA Group. Kemudian ada yang menggunakan psikologi, ada yang menggunakan model kelas saya coba untuk sambil melihat bagaimana perkembangan siswa ya. Yang rendah aja WA saja. WhatsApp itu pun bisa Bapak Ibu kita gunakan untuk dalam proses pembelajaran ya. Itu sekali lagi WA sudah bisa telekonferensi 50 orang karena dia bergabung dengan Messenger. Itu sudah connect dan itu sudah saya coba ya, sudah saya coba. Cuma dia perlu kita upgrade WA-nya ke versi 163 karena yang ada di kita di handphone itu adalah 173 ya. Jadi harus di-upgrade ke 163 baru kita bisa melakukan Messenger. Dan itu persis sama dengan Zoom, sama dengan yang lainnya, bisa kita share materi kita, bisa tatap muka seperti itu. Dan saya lihat itu stabil. Ya, jaringannya stabil ya. Kemudian teknologi tingkat tinggi yang paling sederhana dan gratis gitu ya, tapi internetnya nggak gratis, programnya doang yang gratis gitu ya. Itu adalah model. Jadi semua kampus itu memang menggunakan berbasis model. Model ini adalah suatu sistem di mana di sana kita bisa mengemas semua materi kita, kemudian
bisa menggunakan Big Blue Bottom dalam video conference itu sudah gabung jadi satu. Jadi ibarat rumah itu sudah ada ruangannya. Ini ruangan materi, ini ada ruang kuis, ini ada ruang tatap muka dan sebagainya, itu sudah ada di dalam satu model. Dan ini harus diinstal khusus oleh perguruan tinggi misalkan seperti itu. Tetapi ada juga yang berbasis model yang bisa kita manfaatkan secara pribadi oleh guru secara gratis, yaitu program psikologi. Jadi psikologi ini juga berbasis model, persis sama ya, sama. Cuma kalau model itu adalah sistem yang bisa diinstal dengan sangat susah ya. Tapi kalau psikologi itu tinggal kita memanfaatkan saja Bapak Ibu. Bagaimana memasukkan materi sampai kita bisa blended teknologi. Blended teknologi itu adalah mencampurkan beberapa teknologi. Karena nanti teknologi itu kan ada teknologi misalkan webinar yang mau kita pakai apa, teknologi kuis yang menarik, yang interaktif itu seperti apa. Itu ada program khusus yang sangat mudah Bapak Ibu gunakan. Kita bisa masukkan di dalam satu sistem psikologi itu tadi. Atau di kampus biasanya model. Nah, psikologi ini servernya dari luar negeri, itu tidak bakalan nge-lag gitu ya. Tapi kalau kampus yang buat biasanya nge-lag. Hari ini kuliah semua gitu, nanti kadang-kadang nggak bisa dibuka lah, macam-macam dan sebagainya gitu. Karena memang kekuatan server kampus juga harus kuat kalau kita menggunakan suatu learning management system yang ada di dalam kampus kita, gitu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ini setting pembelajarannya. Masih ada waktu kan Bu Moderator? Masih ada 8 menit lagi. Ya, baik. Ini kata kunci yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, ada 3 hal. Ya, nanti kita bisa diskusikan banyak. Bagaimana cara kita mendesain pembelajaran itu? Saya coba kelompokkan menjadi 3. Adalah perencanaan. Apa saja sih yang perlu kita siapkan, gitu kan? Karena dalam riset saya di suatu sekolah di seluruh Indonesia itu, ketika di Puslitcak, ya Pusat Penelitian Kebijakan itu, ada guru malah saya tanya, Ibu ada RPP-nya? Nggak ada. Kalau ngajar, ya udah saya masuk-masuk aja gitu. Jadi tanpa ada perencanaan. Sehingga dampak hasilnya kita pantau itu sangat kurang baik di dalam pembelajarannya. Ada siswanya ribut dan sebagainya. Gitu. Nah, di kita apa saja yang perlu kita rencanakan dalam sebuah pembelajaran itu. Kemudian yang efektif itu seperti apa di masa COVID ini? Apa yang harus bisa kita lakukan? Karena pengalaman beberapa survei yang kita lakukan di beberapa dosen juga dalam pelaksanaan pembelajarannya ada yang udah begitu saja gitu kan, udah materinya ini baca ya, sampai di situ juga ada gitu ya. Nah kemudian pengelolaannya, bagaimana cara kita mengelola sehingga belajar itu lebih efektif lagi. Baik, saya mulai dari perencanaan Bapak Ibu semuanya. Jadi di slide berikutnya, di situ ada perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini, Bapak Ibu, apa saja sih yang perlu kita siapkan? Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah menyiapkan itu semua ya. Yang pertama adalah mungkin e-booknya, mungkin 2 atau 3 lembar, ya. Bisa dalam bentuk Microsoft Word, PPT. PPT ini juga bisa kita buat misalkan di Canvas, tapi ini terlalu berat ya. Kemudian PDF. Nah, itu Bapak Ibu bisa kemas ke dalam suatu satu program atau aplikasi namanya Flipbook Maker. Jadi Flipbook Maker ini Bapak Ibu ya, kita bisa jadi buku online. Kita bisa membuat buku online, tapi syaratnya kita harus punya bukunya dulu. Ya, bukunya dulu tapi dalam bentuk PDF. Nah, di situ Bapak Ibu bisa merekam suara Bapak Ibu, ditaruh di buku itu. Atau bisa merekam video Bapak Ibu, ditaruh di dalam buku itu di Flipbook Maker ini. Sehingga siswa dalam membaca itu dia lembar, dia baca, diklik video kita juga bisa mendengarkan suara kita. Atau bisa mendengarkan video kita di dalam Flipbook Maker ini. Jadi saran saya Bapak Ibu, pertama kita membuat konten sendiri. Ditambahkan dengan konten yang lain. Nah, dari luar misalkan. Dari YouTube lah gitu kan. Dan kita bisa, tapi jangan diserahkan ke siswa, coba belajar dari YouTube gitu, tapi kita harus memberikan link yang tepat ke siswa sehingga dia nggak salah buka gitu kan.
takutnya yang dibuka yang lain gitu, YouTube yang mana gitu kan. Belajar malah lagu yang dibuka gitu kan. Nah ini linknya juga kita harus spesifikasikan kepada siswa sehingga dia fokus di dalam menonton, mendengarkan atau membaca buku kita. Ya paling tidak ya kalau saya tuh wajib membuat modul sendiri dalam pembelajaran. Satu itu adalah kita harus membuat sendiri. Satu aja. Nanti yang lainnya, yang kedua di slide berikutnya adalah Bapak Ibu bisa membuat tambahan konten. Gitu, tambahan konten pembelajaran yang lain untuk memperkaya siswa di dalam pembelajarannya. Misalkan video misalkan sejarah Indonesia gitu kan. Tapi kita harus melihat sumber yang jelas. Kalau video itu ini sumbernya dari mana, atau kita bandingkan sumber yang lain, suruh siswa untuk melihat 2 video yang Bapak Ibu bisa coba linkkan di situ. Kemudian suruh baca buku, misalkan kan di Google Book juga sudah bisa kita berikan link ke siswa, dia akan mengelink ke halaman buku yang dibaca itu juga sudah bisa. Kemudian misalkan artikel, kita harus bisa memang link khusus artikel yang mau dibaca itu yang mana, sehingga siswa tidak mencari lagi, diklik seperti itu Bapak Ibu. Jadi paling tidak paling tidak wajib satu membuat sendiri, kemudian ditambahkan dengan konten yang lain. Memang masa COVID ini adalah dibutuhkan guru, dosen yang kreator, yang berkreasi gitu ya. Tapi kalau cuma monoton, siswa juga ya begitu-begitu saja di dalam pembelajarannya. Ya. Malah saya sendiri ya 1 jam sebelum kuliah itu sudah diingatkan, Bapak besok jangan lupa kita kuliah. Nah seperti itu. Jadi mereka itu semangatnya. Kemudian sifat bertanyanya itu sangat tinggi. Hampir sekitar 60% ke atas itu mereka bertanya. Tapi kalau di kelas mereka pada diam gitu. Saya bingung gitu kan. Mungkin karena tidak tatap muka atau malu. Jadi kreasinya sangat luar biasa. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yang perlu juga kita siapkan adalah untuk melihat feedback apa yang sudah Bapak Ibu nanti laksanakan di dalam pembelajaran itu adalah kita butuh kuis. Benar nggak siswa ini paham gitu ya? Karena saya pernah mengajarkan itu Bapak Ibu semuanya mendengarkan gitu. Tapi pada saat dikasih tes kok nilainya salah semua. Jadi saya bingung gitu kan. Kok padahal saya jelasinnya gitu pada menurut kita gitu di dalam kelas itu. Pas dikasih tes kok salah semua gitu. Padahal dia fokus dengerin gitu kan. Nah, ini juga perlu pengkajian gitu ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa kuis Bapak Ibu yang sangat efektif untuk digunakan ya. Yang saya berikan, yang saya tulis itu adalah yang tidak perlu diinstal, langsung kita pakai aja kuisnya itu yang sangat interaktif. Nah kemudian bagaimana kita mengelola kelas Bapak Ibu? Mengelola kelasnya itu bagaimana? Jadi kan Bapak Ibu sudah punya sistem pembelajarannya. Misalkan di kampus itu sudah ada modelnya, atau Bapak Ibu bikin psikologi. Nah, materinya itu kan kita taruh tuh semuanya. Ya, kita taruh. Kemudian berikanlah siswa sebelum materi kita itu kita berikan, ya biasanya yang saya lakukan adalah mereka harus membaca dulu materi yang sudah kita berikan. Kemudian dikasih catatan untuk belajar mandiri. Atau kalau memang susah, biasanya saya pembelajaran langsung. Itu tidak tiap hari ya, kadang sebulan sekali. Paling banyaknya adalah pembelajaran mandirinya. Gitu. Karena Bapak Ibu, belajar mandiri ini lebih efektif. Saya yakin Bapak Ibu ketika kita kuliah S1, S2, S3, yang kita dapatkan sedikit, tapi kita lebih banyak ilmu yang kita dapatkan itu dengan belajar mandiri. Ini yang paling banyak. Dan itu belum kita optimalkan di dalam pembelajaran ke mahasiswa kita. Gitu. Tapi ada juga mahasiswa berpikir, dosen ini tugas gitu kan. Mereka mikirin gitu kan. Saya bilang jangan dipikir, ya dikerjain gitu kan, namanya tugas gitu kan. Nah itu ada salah satu. Makanya saya sering ibaratkan ke mereka itu adalah bahwa tugas itu ibarat adirai. Adirai itu kan ototnya sangat kuat sekali.
Tetapi saya bilang di balik otot yang kuat itu ternyata tiap hari dia harus mengangkat beban yang berat. Kalau dia salah ngangkat beban, bisa keseleo gitu kan. Artinya kalau kita salah mengerjakan tugas, kita tidak manage tugas kita, ya sudah lumpuhlah kita gitu dalam pembelajarannya. Jadi dikasih ruang konten mandiri kepada siswa. Ya, baik Dr. Hasbullah, sepertinya waktunya udah mulai mendekati akhir. Satu lagi, baik. Slide terakhir, saya lanjut ke slide terakhir. Nah, pengelolaan yang paling penting adalah di sini. Jadi saya coba mengutip dari Garrison itu, COI, Community of Inquiry. Jadi dalam proses pembelajaran yang 3 kita hadirkan tadi itu, paling tidak ada kehadiran kognitif, kehadiran sosial, kehadiran pembelajaran. Contohnya adalah Bapak Ibu, saya dalam satu forum ini. Forum memberikan suatu pertanyaan kepada siswa. Gitu. Pertanyaan kepada siswa. Kemudian dia jawab. Nah, saya jawab. Itu dia menjawab, saya jawab, itu adalah kehadiran kita. Tidak harus kehadiran secara fisik ya, kehadiran secara virtual. Kedua adalah cognitive presence. Saya menjelaskan jawaban dia. Saya jelasin, jawaban kamu seperti ini, sangat ada perlu tambahan-tambahan seperti ini. Kemudian itu kognitif, yang sosialnya kita tambahkan, luar biasa, kamu sangat mantap sekali dalam memberikan penjelasan gitu ya. Nah, ini kita gabungkan sehingga dia interestingnya di dalam pembelajaran kita itu adalah sangat bagus. Jadi sekali lagi konsekuensinya adalah kita harus buka email, saya coba buka email, tugas itu saya berikan komen kepada siswa. Ini salahnya di sini, tapi kamu sudah sangat luar biasa gitu kan. Berbeda dengan kamu salah besar, udah nggak usah baca lagi, nggak usah kuliah lagi. Nah, berbeda itu sifatnya gitu kan. Jadi interestingnya pada diri kita itu, pada siswa dengan kita itu nanti tidak bisa tercipta. Jadi sekali lagi yang terakhir adalah kita ciptakan cognitive lesson, sosial sama teaching lesson. Kehadiran pembelajaran, sosial, dan kognitif perlu kita hadirkan di dalam pembelajaran ini. Jadi sebagai penutup, Bapak Ibu, bahwa dalam masa COVID ini, bukannya kita berlomba di dalam teknologi yang lebih tinggi dalam pembelajarannya adalah, tetapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sebagai alat untuk mencapai tujuan kita di dalam pembelajaran. Ya, mungkin itu aja, Bu Moderator. Terima kasih, saya kembalikan semuanya. Ya, terima kasih Dr. Hasbullah. Sangat dimengerti apa yang dirasakan oleh Dr. Hasbullah, bahwasannya sebenarnya di sini terjadi kesenjangan antara kelompok senior dengan kelompok junior. Kalau kelompok junior, anak-anak kita itu memang sudah canggih sekali dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi. Padahal sebenarnya kalau para pengajar itu bisa mengikuti aja tuntutan mahasiswa ini, karena mereka di sana, basic mereka itu sangat mudah sekali kalau tahu. Cuman hanya karena mau perpindahan dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru ini yang mungkin berat, Dr. Hasbullah. Barangkali di situ kita yakin ya, dokter ya. Baik. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu kita dengarkan bersama dengan sesama dari narasumber kedua, Dr. Hastangka, S.Phil, M.Phil yang beralamat di Yogyakarta dengan latar belakang pendidikan S1 Ilmu Filsafat dari UGM tahun 2017, S2 juga masih dengan ilmu yang sama, Ilmu Filsafat dari UGM tahun 2014, dan S3-nya juga masih dari Ilmu Filsafat dari UGM juga tahun 2019. Ini sepertinya murni mahasiswa UGM nih beliau ini. Saat ini beliau sebagai peneliti di Pusat Studi Pancasila di UGM. Dan sejak tahun 2011 hingga saat ini menjadi pengajar di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta pada bidang Pancasila dan kewarganegaraan serta filsafat ilmu. Baik, kami persilakan kepada Dr. Hastangka untuk menyampaikan materinya dengan waktu yang sama yaitu 20 menit. Kami persilakan dari sekarang Dr. Hastangka. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari ADPK. Yang saya hormati Ketua ADPK, Dewan Pengarah, Dewan Penasihat atas undangan dalam seminar atau diskusi ini. Hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana pembelajaran Pancasila, kemudian pembelajaran kewarganegaraan dalam konteks kuliah-kuliah
untuk subjek kita adalah generasi milenial. Jadi hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana kita nanti bisa berdiskusi bersama, kemudian kita bisa berbagi dengan metode atau model pembelajaran di tempat lain. Dalam kesempatan kali ini saya akan menguraikan 3 hal. Yang pertama, saya akan membahas tentang orientasi umum pembelajaran Pancasila, bagaimana konteks Pancasila hari ini, kemudian bagaimana kita menggunakan teknologi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber yang pertama, Pak Hasbullah. Nah, yang ketiga adalah saya memberikan contoh-contoh bagaimana konteks sistem yang dibangun di perguruan tinggi. Nah, saya mulai dari satu refleksi pembelajaran Pancasila hari ini. Apa yang bisa kita lihat atau kita refleksikan bahwa pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan dulu, kini, dan masa depan ternyata berubah dan berkembang, ya, sesuai dengan konteks zamannya. Dan generasi hari ini generasi yang berbeda dengan generasi yang mungkin dulu kita berkembang, tumbuh, dan dilahirkan. Nah, dalam konteks dulu kita belajar bagaimana mendengar, bagaimana mengikuti, mematuhi guru, dosen, ya, dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh. Tapi kini era sudah berubah. Bagaimana orang merasa belajar itu terpaksa mendengar, kemudian sekedar mengisi waktu kosong atau waktu luang. Ketiga, mengejar target presensi. Nah, ini ada fenomena yang menarik hasil temuan-temuan yang kita lihat, ya, fenomena generasi milenial ketika belajar di tingkat perguruan tinggi. Dan yang poin yang keempat adalah mengejar atau mendapatkan nilai yang baik. Nah, ini satu kondisi yang berbeda dengan konteks zaman dulu, ya, di mana orang ini ingin mendapatkan ilmu. Bagaimana bekal ilmu itu bisa digunakan untuk masa depan yang lebih baik dan sebagainya. Nah, konteks ini sudah beralih atau sudah bergeser. Refleksi yang kemudian kita akan imajinasikan ke depan, itu nanti pembelajaran Pancasila atau kewarganegaraan atau mungkin mata kuliah yang lain itu akan seperti apa? Apakah model homeschooling atau memang benar-benar merdeka belajar? Jadi kita berikan mahasiswa itu kemerdekaan, berikan guru merdeka untuk mengajar dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi refleksi kita ke depan bagaimana arah orientasi masa depan pembelajaran kita di masa akan datang. Nah, poin yang kedua adalah terkait dengan paradigma pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apa yang menjadi paradigma pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan hari ini? Kita mengalami satu perubahan paradigmatik antara pengajaran, kemudian sekarang beralih atau dalam konteks 20 tahun terakhir ini bicara tentang pembelajaran. Bagaimana filosofi yang ditekankan adalah bagaimana kita membentuk manusia yang bukan sekedar membuat manusia pintar, tapi bagaimana membuat manusia itu terbentuk karakter. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPK bagaimana kita membentuk generasi yang bisa memiliki karakter, ya, poin-poin penting karakter, nilai-nilai, ya, kaitannya dengan nilai-nilai kebangsaan dan sebagainya. Apa hakikat dari pembelajaran? Bagaimana kita membangun interaksi antara siswa dan guru, antara murid dengan pendidik, antara dosen dan mahasiswa. Lebih menekankan pada aspek komunikatif, ya. Tadi ada yang sampai 24 jam, ya, berdiskusi terus dengan mahasiswanya atau membangun satu komunikasi yang hangat kepada mahasiswa. Nah, ini aspek-aspek ini muncul dalam konteks pembelajaran. Aspek yang lainnya apa yang bisa kita lihat di sini? Keaktifan kedua belah pihak menjadi titik tolak penting dalam pembelajaran. Bagaimana dosen aktif, kemudian mahasiswa juga terlibat, dan semuanya saling belajar. Tidak hanya dosen yang mengajari, tapi dosen juga belajar kepada mahasiswa. Dan mahasiswa juga memahami apa yang disampaikan oleh dosen. Nah, ini konteks sistem pembelajaran hari ini atau filosofi pembelajaran dalam konteks era hari ini. Nah, kemudian apa fenomena yang kita lihat dalam konteks cara pandang Pancasila dan kewarganegaraan? Saya melihat ada 2 kategori cara pandang melihat materi Pancasila dan kewarganegaraan. Ada 3 cara pandang yang muncul. Pertama, cara pandang struktural, artinya melihat materi Pancasila atau kewarganegaraan sebagai suatu relasi struktural atas bagian-bagian topik-topik yang ada. Jadi orang melihat atau dosen melihat, mahasiswa melihat Pancasila atau kewarganegaraan itu bagian dari satu relasi struktural semata, bagian hanya topik-topik yang muncul atau yang dimunculkan dalam silabus, dalam RPKPS.
Nah, ini cara pandang yang pertama. Ini akan berpengaruh nanti kita membahas bagaimana metode atau bagaimana desain pembelajaran. Dari cara pandang ini akan kita lihat akan mempengaruhi bagaimana metode itu akan diterapkan oleh guru. Nah, poin yang kedua adalah cara pandang fungsional. Artinya apa? Melihat materi Pancasila atau kewarganegaraan sebagai satu alat pelengkap sesuai dengan fungsi-fungsi pendidikan Pancasila. Nah, ini melihat materi sebagai cara pandang yang sifatnya fungsionalis, artinya menjadi sekedar alat pelengkap sesuai dengan fungsi-fungsi pendidikan Pancasila semata. Nah, cara pandang yang ketiga adalah cara pandang interaksional, artinya melihat materi itu sifatnya dinamis, bahwa Pancasila itu adalah suatu bagian yang dinamis, kewarganegaraan adalah bagian yang dinamis, kemudian dosen membuat atau merealisasikan itu dihubungkan dengan interaksi-interaksi yang lain, bagaimana konteks bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Mulai hari ini, mungkin di masa lalu, dan imajinasi di masa depan. Nah, ini cara pandang interaksional. Hari ini pendidikan Pancasila orang melihat antara masa lalu dan sekarang. Tapi imajinasi generasi muda kita tidak pernah kita tampilkan atau tidak pernah kita dorong motivasi mereka. Nah, ini yang belum muncul atau belum banyak muncul. Lalu apa yang diharapkan dari strategi pembelajaran yang kita buat? Apakah strategi pembelajaran itu akan mendorong mahasiswa agar mandiri dan bertanggung jawab? Atau apakah strategi pembelajaran yang akan kita buat itu memahami dan mencari solusi? Atau yang poin yang ketiga, apakah strategi pembelajaran yang kita susun dapat mengambil satu keputusan penting ya bagi mahasiswa atau mengarahkan mereka bagaimana cara membuat keputusan-keputusan yang baik untuk masa depan mereka, yang baik bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara. Nah, ini menjadi pertanyaan reflektif kita sebagai pengajar. Lalu apa yang bisa kita lihat dalam komponen umum menyusun strategi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Tentu ada tata atau sistematika yang kita bangun di sini. Bagaimana kita mengajak, mendorong mahasiswa untuk mengamati realitas kehidupan, mengamati apa yang mereka baca, mengamati apa yang mereka alami. Kemudian bagaimana kita melihat atau mengeksplorasi kedalaman perasaan, rasa yang mereka miliki, rasa yang mereka bisa hari ini mereka ungkapkan. Baru bagaimana kita mendorong mereka bernalar sampai kepada praktek-praktek kehidupan ya sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita. Lalu kita ajak atau kita dorong bagaimana nantinya mereka memaknai hakikat Pancasila itu, apa makna dari kewarganegaraan itu, bagaimana kewarganegaraan itu menjadi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sampai dalam konteks nanti Pancasila dalam perbuatan atau kewarganegaraan dalam perbuatan. Nah, ini sistematika yang mencoba kita bangun bersama antara mahasiswa dan dosen. Lalu apa prinsip-prinsip umum dalam pembelajaran kita hari ini atau dalam konteks pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan? Ada beberapa penekanan-penekanan yang kita letakkan dalam pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama adalah bagaimana kita menghubungkan pengalaman yang telah dimiliki dengan pengalaman yang akan dipelajari. Nah, ini yang kita akan coba atau selalu kita bangun, menghubungkan pengalaman mahasiswa atau generasi hari ini, apa yang mereka miliki tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, apa yang mereka punya tentang kehidupan bermasyarakat. Dan kita mencoba untuk hubungkan dengan pengalaman pembelajaran yang kita berikan. Yang kedua adalah motivasi. Bagaimana kita membangkitkan motivasi atau minat ya generasi hari ini untuk memiliki rasa bangga atau cinta pada tanah air, rasa bangga terhadap bangsa dan negara, rasa memiliki bagaimana menjadi bangsa Indonesia. Nah, ini motivasi ini kita mencoba bentuk kembali karena setiap generasi memiliki memori kolektif yang berbeda-beda. Mereka memiliki memori atau imajinasi tentang masyarakat yang berbeda-beda. Maka bagaimana kita satukan ini? Nah, yang berikutnya adalah aktivitas dan korelasi. Artinya apa? Bagaimana kita membangun aktivitas tadi yang bervariasi. Nah, aktivitas yang tidak monoton, aktivitas yang membangun mereka memiliki rasa kreativitas yang tinggi. Bagaimana aktivitas atau kegiatan itu bisa berkorelasi dengan tadi yang sifatnya pengetahuan atau kognitif ya, pengetahuan yang sifatnya holistik, ya pengetahuan yang sifatnya integratif dan yang bisa menghubungkan antara disiplin yang satu dengan disiplin yang lain.
Nah, ini yang belum banyak dibangun, bagaimana Pancasila seolah-olah disiplin ilmu yang ansih berdiri sendiri. Padahal ada disiplin yang lain pendukung, misalnya disiplin hukum, ya ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Lalu apa yang perlu kita lihat kembali, bagaimana memperkuat kembali cara paham, ya, bahwa kita melihat apa yang kita hadapi hari ini adalah generasi milenial memiliki karakteristik, ya, memiliki kapasitas belajar yang berbeda-beda. Nah, tentu kita menjadi tantangan tersendiri, ya. Bagaimana seorang atau mengelola mahasiswa, mengelola peserta didik yang memiliki kapasitas belajar yang berbeda, memiliki karakteristik individual yang berbeda. Nah, ini tantangan kita untuk mengelola mereka. Kemudian bagaimana menegaskan materi dan membangun kerjasama serta lingkungan yang baik. Jadi penegasan atas materi adalah mencoba untuk merangkum atau memantapkan bagaimana materi-materi kita berikan itu ada kesimpulan akhir setelah setiap pembelajaran kita berikan. Kemudian kita rangkum apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita peroleh dari materi yang sudah kita pelajari. Nah, disinilah pentingnya nanti membangun kerjasama dan sinergi. Kita mengharapkan individu atau peserta didik itu bisa bersinergi, bisa membantu atau bisa saling bekerjasama satu dengan yang lainnya. Akhirnya apa? Kita mengharapkan satu lingkungan yang kondusif. Bagaimana lingkungan kita ciptakan? Tentu lingkungan itu bisa kita ciptakan ketika peserta didik atau mahasiswa itu mampu menciptakan lingkungan yang menurut mereka itu nyaman. Jadi kita mengarahkan bagaimana mereka membangun satu lingkungan, bukan kita yang menciptakan lingkungan, tapi kita bersama-sama mengelola lingkungan belajar yang kondusif. Nah, kemudian evaluasi, tentu metode atau konsep evaluasi bisa digunakan berbagai macam instrumen. Nah, hal yang berikutnya adalah mari kita melihat, ya, transformasi pembelajaran hari ini dari pembelajaran yang sifatnya klasik, kemudian menuju pembelajaran yang sifatnya digital secara masif, ya, sistematis dan struktural. Karena pada dasarnya pembelajaran daring sudah ada satu dekade terakhir ini, tapi hari ini kita melakukan secara masif, ya, kemudian secara sistematis karena ada satu kondisi yang tidak memungkinkan kita bertemu karena pandemi COVID-19. Nah, ini transformasi pembelajaran kita berubah hari ini. Bagaimana kita membangun sistem pembelajaran yang berbasis media daring atau berbasis digital secara masif. Nah, apa yang bisa kita lihat hari ini adalah kita meletakkan dasar konsepsi tentang strategi pembelajaran. Bagaimana strategi pembelajaran yang dimaksudkan dalam konteks daring ini. Tentu strategi pembelajaran akan berpengaruh dengan teknik pembelajaran. Tadi ada teknologi pendidikan yang sudah disampaikan. Ada berbagai macam teknik-teknik yang bisa kita lakukan. Dan sampai kepada implementasi atau metode pembelajaran. Nah, ini fase atau proses yang kita lihat hari ini. Bagaimana satu konsepsi tentang strategi pembelajaran itu berpengaruh pada teknik pembelajaran. Sampai kepada implementasi dan metode pembelajaran. Nah, bagaimana kita kemudian berefleksi? Kita perlu mulai dari mana? Ya, dalam konteks ini ada pertanyaan reflektif penting bagi kita sebagai pengajar ketika menghadapi satu situasi seperti hari ini adalah kita harus mulai dari mana? Nah, bagaimana kita mulai? Nah, kita akan melihat dalam konsepsi trilogi pembelajaran Pancasila di era pandemi melalui media daring. Apa yang bisa kita lihat dalam trilogi pembelajaran Pancasila? Kita memiliki materi, ya tentu materi Pancasila sudah banyak, nanti kita tunjukkan ada berbagai macam. Kemudian sampai kepada metode. Nah, metode itu nanti sebenarnya kita akan mengkomunikasikan ya materi-materi itu kepada peserta didik. Sampai pada proses, bagaimana metode itu berproses. Lalu kepada tujuan. Nah, kita akan melihat apa yang menjadi tujuan dasar pendidikan Pancasila, apa yang menjadi tujuan dasar pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini akan berpengaruh tiga hal ini. Antara materi, metode, dan proses yang akan kita buat atau kita lakukan bersama-sama. Nah, ini contoh-contoh materi yang berkembang atau muncul. Ada ratusan ya buku-buku teks ya yang bisa kita gunakan, kemudian kita alihkan menjadi satu media yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kita diberi kesempatan ada 100 pertemuan mungkin sudah bisa dilakukan karena buku Pancasila banyak ya. Tapi kita tidak mampu ya mungkin kalau 100 pertemuan ya satu semester. Nah, maka kenapa pentingnya pembatasan
berapa pertemuan di semester ini. Nah, ini contoh-contoh materi-materi yang bisa kita gunakan. Dari materi, bagaimana kita mentransformasikan dalam bentuk pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran berbasis daring, kita mulai dari proses satu refleksi pembelajaran yang klasik, tatap muka, kita mencoba untuk melakukan rekayasa pembelajaran. Jadi di sini ada remodeling pembelajaran ke daring, dari yang klasik menuju ke daring. Lalu apa yang perlu dipersiapkan? Tentu media, pilihan-pilihan atas media, alat, tools, ya, kemudian fasilitas dan infrastruktur akan berpengaruh, ya, pada remodeling pembelajaran kita hari ini dari tatap muka menuju satu di dunia virtual. Nah, kita berangkat, ya, kami berangkat atau saya berangkat dari satu pendekatan reflektif filosofis, ya, berangkat dari inspirasi. Bagaimana satu metode-metode berpikir atau metode-metode pembelajaran itu memiliki karakteristik. Ya, ini saya terinspirasi satu buku metode-metode filsafat. Bagaimana setiap filsuf punya metode sendiri untuk mentransformasikan pemikirannya. Begitu juga mungkin dosen atau guru memiliki metode sendiri untuk mentransformasikan pemikiran atau gagasan atau materi yang dimiliki. Poin yang berikutnya, agents method. Artinya setiap metode tidak ada yang absolut. Apapun yang kita gunakan, tidak ada sesuatu yang absolut. Mungkin bisa berubah, mungkin bisa diganti, mungkin akan bisa tidak berlaku lagi di zaman yang berbeda. Jadi setiap metode bisa didekonstruksikan ulang. Ya, tidak ada satu kebenaran metode yang sahih, ya, dalam bagaimana kita membangun sistem pembelajaran. Nah, ini kerangka berpikir kita. Dalam konteks hari ini, bagaimana strategi pembelajaran yang perlu kita lihat, ya, dalam konteks metode daring. Tentu ada rekayasa pembelajaran. Jadi ini satu kesatuan yang utuh. Bagaimana kita berangkat dari kurikulum, kita berangkat dari materi, kemudian interaksi yang akan kita berikan adalah ada mahasiswa, kemudian kita berinteraksi, ada dosen, baru sampai kita bicara tentang desain pembelajaran. Nah, dalam konteks desain pembelajaran ini ada satu proses-proses yang kita lihat bagaimana dampak desain pembelajaran yang kita lakukan. Bagaimana hasil belajar itu. Ini terkait dengan standar mutu pembelajaran kita. Ketika kita menggunakan model daring, bagaimana standar mutu yang kita terapkan atau standar mutu yang nantinya dihasilkan. Sampai kepada dampak-dampak selanjutnya. Lalu kita bisa melihat bagaimana perkembangan mahasiswa atau peserta didik, ya, ketika kita melakukan proses pembelajaran berbasis media daring. Nah, lalu apa yang bisa Dr. Hastangka? Ya, poin-poin inti, ya, saya akan, ini prinsip-prinsip nanti bisa dibaca, ya, ada prinsip-prinsip yang bisa dilihat, ya. Kemudian catatan pentingnya adalah media daring itu apa yang akan kita pilih, bisa terbuka atau tertutup. Jika kita media daring yang sifatnya terbuka, tentu bisa menggunakan berbagai macam media-media yang bisa kita gunakan. Kalau tertutup, tentu sudah ada banyak pilihan yang sudah ditawarkan. Nah, poin yang berikutnya ini contoh-contoh bagaimana kampus membangun sistem, ya. Ada konteks e-learning dengan beberapa konten-konten tadi sudah disinggung, ya. Ada konten diskusi, forum, materi, tugas-tugas, ya, semuanya sudah lengkap, ya. Saya berikan berbagai contoh-contoh bagaimana kampus membangun sistem media daring, ya. Di setiap kampus berbeda-beda caranya, kemudian mereka punya tools yang bermacam-macam. Nah, ini bisa dilihat, ya, saya tunjukkan secara jelas. Nah, poin yang terakhir adalah contents, ya. Jadi contoh model materi untuk daring itu seperti apa? Ya, ada berbagai macam. Ada kelas yang kami buat, misalnya kelas retorika. Lewatnya apa? Kita mencoba mengajak mereka itu berdialektika dengan kita, memberikan suaranya dengan HP atau dengan Google Classroom. Ada yang lain, modelnya kelas membaca. Tadi bagaimana kita mengajak mereka membaca. Ya, kita berikan bacaan-bacaan khusus atau bacaan-bacaan yang sudah kita seleksi. Ada kelas melamun, artinya kita membayangkan bagaimana mereka memikirkan tentang tokoh-tokoh pahlawan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan nilai-nilai dari sang tokoh pahlawan itu. Kemudian mereka merefleksikan hasil dari pembacaan atau membayangkan salah satu tokoh yang mereka kagumi. Model yang lain kelas bertanya, artinya kita memberikan kebebasan mereka untuk bertanya apa saja. Kita berikan ruang yang seluas-luasnya, kelas untuk bertanya. Artinya apa? Mendorong mereka itu berinteraksi untuk bertanya satu dengan yang lain. Ada kelas diskusi online, artinya kita mendorong mereka untuk berdiskusi secara online, ya, di grup, ya, kita buat grup-grup kecil di WA.
Kemudian ada kelas-kelas dialektika, ada banyak model ya tentu, ada kelas bebas, kelas inspirasi. Nah ini yang kami coba bagi kepada Bapak Ibu sekalian. Lalu tantangan media daring itu apa yang bisa kita lihat hari ini adalah biaya penggunaan internet atau paket data yang sangat luar biasa, membengkak ya. Apalagi bagi mahasiswa dari daerah yang lain ini akan sangat kesulitan. Poin yang berikutnya tantangan adalah teknologi, jaringan sinyal, kepastian energi, daya dukung listrik, fasilitas alat yang tidak mendukung, semua mahasiswa belum tentu memiliki. Kemudian aspek sosial adalah berjarak, nilai-nilai sosial hilang. Ya ini menjadi tantangan ketika kita mengadakan pembelajaran melalui online. Nah catatan penutup yang bisa kita lihat adalah tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai satu tujuan pembelajaran. Penggunaan media perlu mempertimbangkan kesesuaian atau ciri atau karakter pembelajaran kita. Kemudian juga penggunaan media hendaknya menyesuaikan teknik-teknik media yang digunakan. Artinya kita juga bisa bersama didik juga mampu melakukan itu. Nah ini sebagai akhir dari saya berbagi adalah ada 3 kutipan yang saya sampaikan adalah kebiasaan tidak dapat dilempar keluar begitu saja dari jendela, tapi harus dibujuk ke lantai bawah langkah demi langkah. Ketika kita mengalami perubahan tidak mungkin sekejap begitu bisa berubah, tapi langkah demi langkah harus kita lakukan. Dari Mark Twain. Dalam masalah berselera tidak ada persetujuan, tapi bukan sebuah perselisihan. Ya, yang terakhir pada akhirnya kita memiliki cara-cara yang berbeda untuk menyampaikan materi, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu membentuk peserta didik memiliki jiwa Pancasila. Terima kasih. Mungkin kita bisa berdiskusi. Ya. Baik, Dr. Hastangka, luar biasa sekali pemaparan materinya. Sepertinya Dr. Hastangka ini menekankan pada motivasi pelajar harus muncul. Bagaimana menciptakan ini oleh para pengajar untuk mendorong mereka menjadi mahasiswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab ya. Tanya jawab ini disediakan dalam 2 sesi atau menyesuaikan waktu yang tersedia masing-masing dengan 3 orang penanya pertama, dan diharapkan bagi peserta yang ingin bertanya untuk mengaktifkan raise hand agar dapat terlihat oleh moderator dan langsung pertanyaan ditujukan kepada narasumber yang dituju. Baik, kita mulai saja bagi peserta yang ingin bertanya. Kita persilahkan untuk menekan raise hand-nya. Itu sudah ada di chatting juga, Bu. Pertanyaan, Bu. Ya, sudah ada di chat ya. Ada di chat, Bu. Atau Mbak Rika bantu ini aja, siapa yang ini? Ada Bu Endang, Bu, silakan. Ada Bu Endang, silahkan Bu Endang. Oke. Langsung ditujukan ke Oh narasumber. iya, terima kasih waktunya. Saya ingin bertanya, izin Bapak kepada Dr. Hasbullah. Ya, ini satu alumni nih, saya juga dari Unindra, Dokter. Ya, intinya bagaimana strategi pengajaran mengenai nilai-nilai Pancasila yang simpel, Dokter, tetapi langsung mengena kepada mahasiswanya dan langsung langsung diimplementasikan. Tertuju ke Bapak pemateri terakhir tadi. Iya, pemateri terakhir tadi Bapak Dr. Hastangka ya. Oh, Dr. Hastangka. Terakhir tadi. Ya, jadi saya izin bertanya terkait mengenai strategi pembelajaran media daring ini. Sekarang kan seperti yang telah kita ketahui bahwa mahasiswa ini belajar secara daring. Nah, kira-kira ada nggak solusinya supaya tugas kuliah mahasiswa itu tidak bertabrakan dengan tugas yang lain, sehingga menyulitkan mahasiswa untuk mengejar deadline tugas yang bersamaan dengan mata kuliah lainnya. Mungkin ada solusi terbaik dari bapak-bapak narasumber. Terima kasih. Kami guru dari Mantiga Sleman, pertanyaan kami karena memang istilahnya tidak semua anak-anak itu medianya yang canggih, itu bagaimana yang pertama, kemudian yang kedua juga karena di sini semuanya sekarang serba di rumah saja, padahal siswa kami itu kan banyak yang dari luar kota, itu bagaimana terutama untuk mengambil yang paling ringan, yang paling mereka bisa untuk menerima materi kita. Terima kasih untuk Dr. Hasbullah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Langsung saja kepada Pak Hasbullah, Dr. Hasbullah, pertanyaan dari Bu Endang, Pak. Baik, yang pertama Bu Endang, terima kasih ya pertanyaannya. Semuanya luar biasa pertanyaannya. Jadi gini,
bagaimana strategi pembelajaran kita untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Sebetulnya pada saat kita kuliah, pada saat kita berbicara, itu juga menanamkan nilai-nilai Pancasila. Artinya bahwa pada saat misalkan dia komen dalam kuis yang kita berikan atau diskusi, itu bahasa komennya, perilaku tata bahasanya itu harus kita berikan bagaimana yang baik dalam nilai-nilai seperti itu, sehingga nanti tidak ada siswa yang tidak sopan gitu di dalam pembicaraannya. Yang paling sederhana seperti itu bisa kita terapkan secara langsung kepada siswa atau dosen seperti itu. Beda dengan kalau di dalam kelas misalkan berpakaian, tata nilai perpakaian pun juga harus kita berikan di dalam kelas. Tuh, kamu pakaiannya seperti itu juga menanamkan nilai sebetulnya. Ya, sadar dalam ketidaksadaran kita juga menanamkan seperti itu yang paling sederhana. Jadi bagi saya adalah, jadi bagaimana menanamkan nilai-nilai tata cara kita mengajar, berbicara itu juga akan menjadi contoh. Karena bagi saya Bapak Ibu, kita dosen dan guru itu adalah artis Bapak Ibu. Panggung kita adalah di kelas itu. Ketika kita bernyanyi, kemudian tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang joget lah istilahnya, nah perlu kita pertanyakan nyanyian kita. Tetapi kalau kita bernyanyi, kemudian banyak yang luar biasa sama sekali, berarti ada sesuatu yang menggairahkan siswa itu. Jadi mulailah dari kita menanamkan nilai-nilai dari tata cara berpakaian, kemudian itu juga masuk strategi kan, dalam kita mengajarkan penampilan juga masuk, kemudian tata cara dia komen. Makanya saya katakan tadi, dalam mengelola pembelajaran COE tadi yang sosial itu harus ditekankan. Ya, kamu sangat luar biasa dalam penjelasannya seperti ini. Jadi mereka akan tertarik untuk mengikuti kuliah kita lagi, kapan lagi gitu ya. Karena ada satu cerita Bapak Ibu dalam bukunya Gurunya Manusia, ini termasuk satu alumni dengan saya menulisnya itu. Jadi ada suatu siswa setiap hari dia terlambat terus. Nah, ibunya ini, karena dalam kita mengajar itu, kalau dalam kelas kan kita harus melihat kondisi siswa dulu. Ada 3 kondisi kan, alfa, beta, dan theta. Pada kondisi apa orang itu siap untuk belajar? Itu pada kondisi alfa tadi. Kondisi riang, senang, dan gembira. Karena pemikiran seseorang, pemikiran mahasiswa kita, pemikiran siswa kita, setiap jam itu mengalami metamorfosis, mengalami perubahan. Apa yang kita pikirkan jam ini berubah pemikiran kita nanti. Itu kita harus satukan pemikiran itu untuk penyamaan persepsi. Caranya bagaimana? Kalau ibu yang tadi di dalam buku itu dijelaskan adalah dengan memberikan suatu cerita-cerita yang lucu. Sehingga mereka itu pikiran-pikiran yang tadinya nggak bawa uang untuk jajan itu hilang gitu, untuk sementara pada saat dia belajar itu tadi. Jadi kita kondisikan kondisi alfa itu tadi. Banyak cara. Kalau saya di matematika misalkan bicara segitiga, ya ada caranya tersendiri yang perlu kita gunakan. Jadi kira-kira itu ya Bu Endang. Iya. Ya. Pertanyaan dari Bu Endang sudah terjawab. Sekaligus juga pertanyaan ke Pak Hasbullah tadi dari Bu Sri Wahyuni Sleman ya Pak ya. Ya, betul. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengakali atau menghadapi dalam kondisi anak yang memiliki keterbatasan akses media dan lain-lain. Baik, ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Tidak hanya siswa, saya juga punya staf dosen itu hampir umurnya 90-an itu ya. Tapi ibunya mau belajar. Malah saya sarankan kepada kelas yang diajar ketua kelasnya itu, kamu telepon aja ibunya, nanti kamu suara ibu itu kamu sharing pakai Zoom kamu sendiri di kelas gitu kan. Itu adalah salah satu cara teknik yang bisa didengarkan oleh ibunya tadi misalkan gitu. Nah, kondisi siswa memang kita akui di pelosok ya, di negara kita sebetulnya pada tahun 2005-2006 itu fiberoptik yang ada di seluruh jaringan Indonesia kita itu sebetulnya sudah masuk di pelosok, tapi tidak sampai pada yang termasuk di Papua ya. Jadi perkembangan sekarang itu sebetulnya sudah ada ya. Nah, yang paling sederhana, karena jaringan tadi saya bicarakan sudah masuk ke wilayah itu,
yang paling bisa kita gunakan yang sederhana adalah low teknologi, yaitu dengan WhatsApp itu tadi. Ya, dengan WhatsApp berdiskusi. Kalau WhatsApp itu biasanya kan kalau kita menyampaikan materi kan beberapa detik, hanya 5-10 detik ada perekaman yang bisa kita gunakan di situ, tinggal kita tekan, kita ngomong, kemudian kirim ke siswa gitu. Nah, untuk tugas mandiri pun bisa kita berikan gitu. Jadi jujur mahasiswa itu, tapi kalau saya di WA itu, ketika saya menyampaikan materi, saya sampaikan, saya mau menyampaikan materi dari jam sekian, berapa menit, tolong tidak ada yang komen. Jadi kita setting dulu suasananya. Ya, setting dulu suasana agar tidak terpatahkan omongan kita dari A sampai Z. Artinya tidak ada yang komen, kemudian pisah omongan kita tadi itu dengan omongan yang pertama yang dilihat oleh siswa yang lain, seperti itu. Nah, kalau tugas, misalkan siswa sendiri memang disuruh bikin tugas, kemudian dipoto pun juga bisa diimplementasikan. Coba bikin tugas, minggu ini kita tugas mandiri ya, ini kemudian coba dikerjain, kemudian dipoto. Cuma konsekuensinya adalah handphone kita cepat penuh. Itu saja sih konsekuensinya. Jadi saya tiap hari jujur untuk mengupgrade terus tuh. Sistem di HP kita itu dikosongin baru giganya itu. Ini konsekuensi memang yang harus kita terima pada saat pembelajaran seperti itu. Gitu. Bagaimana kalau siswa yang tidak aktif, bisa kita tanyakan di grup itu, ini si A bagaimana kabarnya gitu kan, menyentuh pemikiran dia dengan apa kabar, menyebut nama dia itu, siswa itu sangat luar biasa, sangat senang sekali. Apalagi dengan disebut dengan guru itu, mereka senang sekali. Karena pamor dia, patokan dia memang guru, seperti itu. Mungkin itu sementara. Ada sentuhan personal langsung gitu ya, Pak? Betul, ya, betul. Dua pertanyaan sudah terjawab yang ditujukan kepada Pak Hasbullah. Yang berikutnya ke Dr. Hastangka dari Ibu Desi Jayanti, kalau tidak keliru tadi, kira-kira apakah ada solusi ketika kita memberikan tugas kuliah pada mahasiswa agar tidak bertabrakan dengan tugas mata kuliah yang lain? Karena mereka juga tentu ada deadline dan seterusnya. Silakan Dr. Hastangka. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi menarik sekali ya, bagaimana biasanya yang kami alami atau yang saya alami selalu kita berdiskusi dengan mahasiswa, ya apa yang Anda atau tugas-tugas apa saja. Kemudian mahasiswa menyampaikan bahwa ternyata saya ada tugas untuk kelas ini atau untuk mata kuliah X misalnya. Kemudian butuh waktu. Nah, kami berdiskusi, kita berikan perpanjangan waktu. Jadi strategi terkait dengan bagaimana tugas-tugas tidak bertabrakan, pertama langkah yang kami lakukan biasanya adalah mahasiswa atau kita berdiskusi kepada mahasiswa. Kemudian kita membatasi batas waktu yang sudah kita sepakati, sehingga mereka tahu apa yang mereka lakukan dan juga mereka paham batas waktu yang kita berikan. Tentu kita ajak bicara kaitannya dengan tugas-tugas mata kuliah yang lain, karena kita satu dengan yang lainnya tidak bisa mengintervensi dosen, harus juga tidak boleh melewati batas kita. Jadi di sini peran kita, solusi kita adalah membangun diskusi kepada mahasiswa, supaya mahasiswa itu juga mendapatkan kesempatan tugas-tugas mereka itu juga bisa maksimal tercapai. Kita berikan solusi waktu agak diperpanjang. Ya, maka ketika mereka mengerjakan tugas mata kuliah yang lain, mereka bisa selesaikan. Kemudian beralih kepada mata kuliah yang sudah kita sepakati waktunya. Nah, ini yang kita berikan solusi-solusi sederhana kepada mahasiswa atau ketika kita memberikan yang namanya tugas. Nah, tentu tugas itu kita pertimbangkan kapasitas dan durasinya. Apakah tugas yang kita berikan itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini juga kita pikirkan. Jadi kita memikirkan kapasitas dari tugas, kemudian kita memperkirakan. Jadi kita membuat prediksi kalau tugas ini kemungkinan akan selesai 1 hari atau akan selesai dalam waktu 1 kuliah. Nah, rata-rata saya memberikan perkuliahan sesuai dengan jadwalnya. Jadi misalnya jam 1 sampai jam 3 ya kita akan selesai jam 3. Kemudian kalau itu ada tugas,
kita harus pastikan bahwa tugas itu dikerjakan pada waktu itu juga. Kemudian ketika ada kesulitan karena itu berbasis teknologi, misalnya sinyal dan sebagainya, kita minta mahasiswa bagian mana yang sulit atau minta kelonggaran waktu, baru kita akan membahas atau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengirim tugas agak terlambat. Jadi ini yang kita buat model, jadi interaksi dengan mahasiswa dan dosen kita lebih intensif ya, karena juga sinyal jaringan dan sebagainya tidak selalu sama di daerah. Contohnya misalnya kami mendapatkan kasus ada mahasiswa kami di Kalimantan Tengah, harus setiap seminggu sekali itu datang ke kota untuk akses internet atau akses sinyal, karena di desanya atau di kampungnya tidak ada sinyal. Jadi kita beri toleransi karena mahasiswa ini ada di pelosok atau dari daerah terpencil, tidak ada sinyal dan sebagainya. Jadi kita berikan kelonggaran terkait dengan ini, dan ini yang kita lakukan. Baik, itu jawaban dari Dr. Hastangka. Jadi harus ada solusi ya, Dok, yang bisa kita berikan kepada mahasiswa, sekaligus juga memberikan kelonggaran-kelonggaran seperti tadi ya, ada yang lag sinyalnya, tidak bisa akses internet dan seterusnya. Lestanta Budiman tentang bagaimana strategi yang perlu diterapkan agar dapat melihat teladan yang baik di medsos. Mungkin ke Pak Dr. Hasbullah dulu. Silakan, Pak. Teladan yang baik ketika kita menerapkan pembelajaran diskusi melalui Facebook misalkan. Sama seperti pertanyaan sebelumnya sebetulnya adalah mari kita kembali pada diri kita ketika ada, jangan segan-segan menegur pada mahasiswa kita ketika dia mengungkap atau mengatakan sesuatu dengan bahasa yang tidak ada nilai Pancasilanya atau nilai Pancasilanya menyimpang. Yang sederhana kalau dari medsos kan dari ucapan. Jangan sampai kita kena dengan undang-undang IT. Nah ini kan yang nilai Pancasila itu kita tanamkan kepada mereka ketika ada bahasa-bahasa yang tidak baik gitu. Dulu dalam saya kuliah itu ada dosen menggunakan forum Facebook dalam pembelajarannya, itu terkunci memang. Ya, kalau ada kita salah di dalam pengungkapan kata atau apa itu langsung dijapri pribadi, tidak langsung di grup, karena itu menyinggung seseorang. Jangan pernah personal gitu ya, tapi kita langsung ke personalnya. Kalau personal kita umumkan ke dalam grup itu juga perasaan nilai sosialnya itu juga kurang. Nah kalau dia menyimpang, kita lewat secara pribadi saja, chatbook pribadi, sampaikan dengan baik-baik, dengan bahasa yang baik, dia akan berubah. Karena tidak ada manusia yang tidak baik, semuanya baik. Kedua, butuh kasih sayang. Semua orang butuh kasih sayang. Ketika ada seseorang di dalam kelas kita, tidak kita perhitungkan keberadaannya, dia ada tapi tidak ada, keberadaannya yang kita lakukan, itu juga akan membuat dia itu mengajak teman-temannya untuk tidak yang baik kepada diri kita. Gitu. Jadi, mari kita adakan orang yang keberadaannya ada di dalam kelas kita. Jangan sampai kita tiadakan keberadaan mereka, walaupun dia ada di kelas kita. Gitu. Ini orang-orang seperti ini perlu perhatian lebih jauh, karena kan beda-beda. Nah, mahasiswa kita sendiri kan ada 3 kategori. Dia itu sadar dalam kesadaran, dia sadar dalam ketidaksadaran, dan dia itu tidak sadar dalam ketidaksadaran untuk kuliah. Ya. Nah, orang-orang sadar dalam kesadaran ini sangat bagus. Nah, orang yang sadar dalam ketidaksadaran, ini yang perlu kita pendekatan secara personal, kemudian apalagi orang yang tidak sadar dalam ketidaksadaran. Masuknya itu kalau nggak salah ya kayak puasa Daud, Senin masuk, besok enggak, masuk enggak. Nah ini orang-orang seperti itu dan akan mengajak teman-temannya seperti itu. Nah kalau sedang seperti itu, kita lakukan pendekatan personal, kita tanamkan nilai pembelajaran. Nilai pembelajaran masuk tiap hari pun adalah, saya kira juga nilai Pancasila. Belajar tiap hari, kemudian mengajak mereka seperti itu juga menanamkan nilai Pancasila. Menegur mereka dengan baik ketika dia tidak ada dalam keberadaan kita kuliah pun itu juga
salah satu contoh menanamkan nilai-nilai yang baik pada mahasiswa kita. Insya Allah jangan sampai mahasiswa kita ketika dia dengar dosen A tidak masuk, oh pada jungkir balik semua di kelas. Nah itu jadi jangan sampai perhatian kita semua gitu. Mungkin itu sementara jawaban saya kembalikan ke moderator. Hasbullah. Mungkin Pak Dr. Hastangka juga bisa menjawab pertanyaan barusan. Ya, terima kasih pertanyaan ini Pak Listanta, kolega saya ini kalau berkegiatan. Jadi ada banyak hal yang bisa kita terapkan. Pertama, contoh dalam konteks kita hari ini di era pandemik, ya kita belajar media daring. Bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai Pancasila? Pertama, kita mulai dari dekat dulu. Ya, ada satu pertanyaan yang biasa saya tanyakan ke mahasiswa ketika di daring atau dalam konteks pandemik ini. Saya memberikan satu tugas yang sederhana adalah menanyakan orang tuanya atau saudaranya praktek-praktek Pancasila yang sudah diamalkan menurut orang tua mereka, menurut saudara mereka itu apa saja. Nah, dari situ mereka akan belajar tentang keteladanan orang tua yang disampaikan atau yang dilakukan. Keteladanan saudara-saudaranya yang telah dilakukan tentang praktek Pancasila itu seperti apa. Nah, ini contoh untuk membangun dimensi yang sifatnya efektif. Ya, kita tidak bisa berinteraksi langsung, tetapi kita jarang bertanya kepada mereka, atau mungkin mereka jarang bertanya kepada orang tuanya. Bagaimana praktek-praktek Pancasila yang sudah dilakukan oleh orang tuanya, menurut versi orang tuanya. Nah, ini jarang mereka tanyakan. Kita mencoba untuk membangun interaksi di keluarga. Bagaimana penanaman nilai-nilai Pancasila lewat pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, dan mereka akan bertanya kepada orang tuanya. Dan hari ini mereka mulai bertanya kepada orang tuanya, mulai bertanya kepada adiknya, saudaranya, tetangganya, seperti apa praktek-praktek Pancasila itu. Nah, dari situ mereka akan memaknai, akan mempelajari, dan kemudian bisa mendapatkan pembelajaran nilai-nilai. Jadi pembelajaran nilai-nilai tidak usah dari saya atau kita yang memberikan, tetapi mereka belajar nilai-nilai itu dari kehidupan mereka di sekitarnya. Nah, ini contoh yang saya buat di kelas-kelas yang hari ini di masa pandemik, ya itu Pak Listanta, ya ini kolega saya juga ini kalau di aktivitas. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas respon Dr. Hasbullah dan Dr. Hastangka. Untuk keempat penanya, yang Pak Jerman, dari mana nih Pak Jerman? Jauh ya Pak? Dari Cianjur. Enggak, silakan dari Cianjur Pak. Ya, untuk Bapak Dr. Hasbullah, mungkin saya tadi sudah ketik pertanyaannya, tapi singkatnya mungkin apakah perlu Pak penataran P4 dihidupkan kembali di era sekarang? Itu saja, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan. Perlu nggak dihidupkan gitu ya? Kalau saya sih secara pribadi ya perlu dihidupkan, tetapi kontennya itu perlu diperbaiki. Ya, ada beberapa hal yang memang harus kita, artinya lebih ke sifat tataran praktis aja dalam penataran P4. Jujur dengan penataran P4 itu, ya saya mengenal Pancasila itu lebih dalam lagi gitu. Lebih dalam lagi. Kalau hanya sekedar mata kuliah 2 SKS, karena ada pepatah semakin cepat kita memberikan, semakin cepat mahasiswa itu lupa. Ya, semakin kita mengejar, ya semakin dia akan tidak mengejar kita, gitu istilahnya seperti itu. Ya, jadi sangat penting sekali untuk kita gerakkan seperti itu sehingga penanamannya lebih ke mendarah daging atau mengalami internalisasi pada diri kita. Gitu ya. Tapi satu hal yang menarik dari Pak Hastangka, selain nilai pada diri kita, tadi konten materi dan tugas itu coba diarahkan kepada nilai-nilai Pancasila. Itu ya Pak Jerman, saya. Jujur saya pribadi mengenal itu dari P4. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih pada Dr. Hasbullah yang sudah memberikan jawaban untuk Pak Jerman mengenai P4 ya Pak ya. Apakah akan diaktifkan kembali atau enggak? Oke. Lanjut, apakah ada penanya berikutnya? Ada Pak Surohman? Ya. Silakan Pak Surohman.
Pertanyaannya kepada siapa? Ke Bapak Dr. Hasbullah, Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Fenomena sekarang ini, kondisi masyarakat di Indonesia pada umumnya itu banyak kelompok-kelompok. Jadi pada saat kita berbeda kelompok, itu akan seakan-akan kita itu dikucilkan oleh kelompok tersebut. Apakah itu akan membawa pengaruh kepada organisasi kita? Tetap akan seperti itu terjadi. Kita harus memunculkan satu kebenaran bersama itu tadi, yaitu dengan kebenaran Pancasila. Nah, ini yang harus kita galakkan. Sehingga kebersamaan kita di dalam bermasyarakat, ya, jadi kebenaran umum yang kita bangun, sehingga itu akan tercipta lebih baik. Dan alhamdulillah sekarang kondisinya di tempat saya, karena saya juga didengar gitu ya, alhamdulillah bisa pada Bapak Hasbullah maupun Pak Hastangka, terima kasih sekali atas partisipasi dan pemaparan yang sangat bagus sekali, dan mungkin ini masih sangat singkat, mungkin lain kali mungkin perlu diperdalam, Pak. Selanjutnya kami ada pertanyaan menanggapi situasi yang sekarang ini. Dengan IT itu memang sangat mendukung pembelajaran lebih praktis dan lebih mudah. Namun, ada kecenderungan anak-anak mahasiswa ini mempergunakan peralatan itu bukan dengan hal yang sebenarnya, tapi digunakan dengan hal-hal yang menyimpang dari apa yang kita harapkan. Inilah yang perlu kita waspadai, bagaimana untuk membina mereka ini supaya atau mengurangi cara-cara yang tidak kita harapkan tadi. Karena mereka akhirnya cari sana, cari sini, hanya nempel sana, nempel sini. Ini yang saya beberapa teman juga alami. Yang kedua, karena Pancasila dan kewarganegaraan ini adalah sangat menyentuh hati. Sehingga memang perlu adanya penambahan atau teknis-teknis yang menyentuh hati itu, supaya mereka itu benar-benar sadar dan mencapai apa yang kita harapkan dalam pembentukan mental dan moral bangsa. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sudarillah. Silakan untuk Pak Hasbullah dijawab. Terima kasih Ibu. Ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi itu adalah ya benar-benar terjadi. Tetapi banyak siswa, banyak mahasiswa bukan memanfaatkan untuk belajar menggunakan handphone yang dia gunakan, malah mencari sesuatu yang lain, gitu ya. Itu ada, walaupun jumlahnya sedikit, gitu. Karena kalau kita bicara distribusi normal dalam statistik kan kurvanya itu kayak gunung. Nah, kebanyakan rata-rata memang, karena saya berpikir positif juga ya, mereka menggunakan itu. Tetapi yang kedua adalah, memang konten-konten yang tidak baik itu, di dalam sudah di Kementerian Teknologi sudah memblokir itu semua, tetapi pasti ada juga gitu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan yang kedua itu, mari kita coba berikan tugas-tugas yang tidak sifatnya teoritis kepada mahasiswa, tetapi tugas yang sifatnya aplikatif, seperti yang tadi Pak Hastangka katakan, misalkan nilai orang tua, masyarakat, nah tugas-tugas dia untuk mengobservasi orang tuanya, mengobservasi keluarganya, mengobservasi masyarakatnya tentang nilai-nilai Pancasila, mungkin itu salah satu alternatif yang bisa kita berikan kepada mahasiswa kita, sehingga dia bisa belajar secara mandiri bagaimana penanaman nilai-nilai di keluarganya, bagaimana dia mengenal orang tuanya, dan bagaimana dia mengenal masyarakatnya seperti itu. Nah, kira-kira itu. Tapi paling tidak, mudah-mudahan kejadian yang mencari sesuatu yang namanya anak ingin tahu aja itu, kalau kita larang pun mereka juga seperti ini, gitu ya. Nah, kayak saya, misalkan anak saya di YouTube, kalau saya berikan ke YouTube, dia akan mencari sesuatu dan muncul sesuatu yang lain. Makanya saya install YouTube Kids. Semuanya di situ adalah untuk anak-anak. Jadi dia bisa bermain di situ. Gitu.
Nah, kira-kira itu Ibu jawaban saya. Ya. Menghindari pertanyaan-pertanyaan yang teoritis begitu ya. Betul, ya. Lebih ke aplikatif ke masyarakat. Ya, mereka akan copy paste gitu ya. Copy, tempel, salin, tempel dan seterusnya. Baik. Silakan Dr. Hastangka untuk Sudahlah ya. Ini kaitannya dengan teknologi ya. Tentu teknologi tidak ada yang bisa menjamin bagaimana mahasiswa terutama itu bisa kita kontrol, kemudian bisa kita kendalikan cara menggunakan teknologi. Tapi yang jelas itu adalah kesadaran pribadi. Bagaimana kita membangun kesadaran diri di kalangan generasi muda itu menjadi penting. Nah, langkah-langkah yang saya arahkan biasanya supaya muncul satu kesadaran meskipun tidak ada jaminan secara 100%. Setidaknya kita dorong pada satu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggugah rasa atau rasa afektif itu. Misalnya ketika kita berikan satu materi biografi tokoh-tokoh pejuang, tokoh-tokoh pahlawan seperti Soekarno, Ki Hajar, bagaimana perjuangan Ki Hajar dalam merumuskan mendirikan Taman Siswa. Nah, ini salah satu langkah, kemudian kita dorong pertanyaan yang menggugah perasaan mereka. Apa yang Anda rasakan ketika Anda itu di zamannya? Apa yang Anda rasakan hari ini ketika Anda itu berjuang mendirikan satu pendidikan yang di tengah-tengah penjajahan? Nah, kemudian mereka akan berpikir secara kritis, berpikir secara afektif, kemudian berpikir secara emosional, mereka akan tergugah. Inilah pentingnya bagaimana kita menjaga atau nanti kita kaitkan dengan teknologi yang kita gunakan, harusnya kita manfaatkan semaksimal mungkin ya untuk mendukung cita-cita bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Tujuannya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini contoh kita membangun relasi-relasi itu. Jadi ada relasi-relasi yang kita buat secara kontekstual, tapi tidak secara langsung kita tunjukkan itu, tapi kita berikan satu isu, berikan satu tema tertentu, kemudian baru kita beri pemaknaan. Kita dorong pemaknaan itu. Mungkin mereka belum bisa memaknai, tapi kita dorong bagaimana cara mereka bisa memaknai itu. Jadi kita mendorong mereka melahirkan satu makna-makna yang baru, yang menurut cara berpikir mereka atau cara berpikir generasi hari ini. Ya, saya juga bagian dari generasi hari ini. Ya, dan nanti generasi-generasi itu akan bertumbuh dan berkembang. Nah, bagaimana kita mendorong itu? Apalagi generasi yang lahir tidak merasakan memori kolektif perjuangan bangsa. Nah, apalagi generasi yang hari ini lahir, misalnya 2000 atau 2015 atau 2019. Nah, kedepannya itu harus kita tanamkan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu akan kita letakkan menjadi jiwanya bangsa, jiwanya generasi muda. Ya, itu yang bisa saya tambahkan. Karena terkait dengan membentuk jiwa dan karakter, jadi tadi terkait bagaimana kita bisa menyentuh sisi afeksi ya, Pak Hastangka ya. Betul. Sisi dari mahasiswa, dari siswa gitu ya. Bagaimana apa perasaan Anda gitu ya ketika mendengar misalnya pidato Bung Karno gitu ya, atau tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara dan seterusnya. Sehingga mahasiswa bisa juga mengeksplor gitu ya, keterlibatannya dengan materi-materi Pancasila dan kewarganegaraan ini. Baik, terima kasih. Itu respon dari Pak Hasbullah dan Pak Hastangka. Ada lagi pertanyaan? Kita masih mungkin punya 15 menit ke depan. Ada Ibu Restrida Panjaitan. Ini dari Sorong. Jauh sekali nih Bu Restrida. Selamat bergabung. Silahkan Bu untuk pertanyaannya ditujukan kepada. Bertanya, ini sebenarnya pertanyaannya bisa untuk Pak Hastangka dan Pak Hasbullah. Yang kami mau tanyakan, dalam pembelajaran model daring, di sini kan kita dituntut bagaimana memahami dan mengamati perilaku siswa. Kira-kira strategi apa yang bisa diambil dalam pembelajaran model daring, sedangkan dalam model daring itu sendiri, kebanyakan siswa kita mematikan video supaya tidak terganggu atau supaya kita bisa mengikuti dengan baik. Begitu juga dengan mic-nya. Mau tidak mau siswa harus mematikan, sehingga bagi kami guru itu sulit untuk merespon peserta didik itu tentang karakter dan sifat yang dimunculkannya. Mohon pencerahannya buat Bapak berdua. Terima kasih. Baik, silakan untuk Dr. Hastangka lebih dulu.
Terima kasih pertanyaannya ya dari Bu Restrida Panjaitan ya. Nah ini tentu kita gunakan pendekatan psikologis Bu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kita arahkan secara psikologis. Misalnya untuk mengamati perilaku atau setidaknya kita tidak berinteraksi hari ini secara fisik, kita tidak tahu perilaku apa mereka hari ini atau sekarang. Nah pertanyaan yang biasa saya lakukan adalah saya mencoba ingin tahu apa yang mereka lakukan ya hari ini. Jadi saya membuat pertanyaan terkait dengan apa yang mereka lakukan, coba ceritakan apa yang Anda lakukan dari pagi sampai sore misalnya. Jadi di situ kita bisa tahu apa yang dia lakukan dari pagi sampai sore melakukan apa. Di situ setidaknya kita membaca apa yang dia tuliskan, itu melakukan apa, kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Tentu meskipun kita tidak bisa mengklarifikasi kebenarannya, setidaknya dari itu kita bisa memotret gambaran hari ini atau saat ini dalam satu hari mereka melakukan apa saja lewat tulisan yang mereka buat. Nah yang lainnya terkait dengan karakter ya, tentu bisa kita buat pertanyaan yang lain. Kita bisa saya membuat satu pertanyaan perbandingan biasanya. Satu, sebutkan 10 karakter yang Anda miliki yang sifatnya positif. Nah, yang kedua, sebutkan 10 karakter atau 5 karakter yang menurut Anda itu negatif, bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, di situ kita bisa lihat ya, karakter yang paling menonjol apa. Atau mereka tidak bisa menyebutkan, akan kita tanya. Nah, kemudian kita tanya, kenapa tidak bisa menyebutkan. Nah, itu nanti kita akan dalami. Di situ kita akan tahu apa alasan-alasan mereka. Apa alasan atau argumen mereka itu tidak bisa menuliskan atau tidak bisa menjawab. Nah, di situ kita akan mengeksplorasi interaksi secara tertulis atau interaksi nanti pendalaman setelah kita memberikan satu pertanyaan atau clue-clue yang mengarahkan kepada karakter atau nanti kita bisa menilai atau sedikit katakan memberikan penilaian karakter atau sifat-sifat mahasiswa atau peserta didik kita. Nah, di situ kita memang harus punya pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kita bisa mengeksplorasi satu karakter tertentu. Ya, jadi ini strategi itu sebenarnya pada pertanyaan yang akan kita buat. Kemudian kita itu ingin atau mendapatkan apa dari mahasiswa itu, ingin tahu karakter seperti apa. Jadi kita buat model atau simulasi dan pertanyaan-pertanyaan kunci ya untuk bisa kita dapatkan penilaian yang terkait dengan misalnya penilaian tentang karakter, perilaku dan sebagainya. Jadi kita tidak harus datang satu-satu mahasiswa, tapi kita bisa klarifikasi itu. Nah, yang kedua, pertanyaan yang lain bisa cross-check adalah pertanyaan, coba tunjukkan atau sebutkan teman Anda, 2 teman Anda yang menurut Anda itu baik, apa yang menurut Anda itu baik perilakunya. Jadi kita nanti bisa klarifikasi antara teman sesama kelas misalnya. Jadi ketika mahasiswa itu menyebutkan 2 teman mereka, dan yang menurut mereka baik, kemudian yang menurut mereka tidak baik, nah nanti kita bisa lihat statement-statement yang pertama mereka munculkan, yang baik itu yang mana? Apakah cocok dengan yang dibuat oleh sang mahasiswa yang bersangkutan atau tidak cocok? Nah, kenapa tidak cocok? Nah, itu bisa kita analisis. Jadi sebenarnya bisa ada banyak cara. Justru di media daring ini kita bisa membuat desain yang kreatif ya untuk melihat ya perilaku mahasiswa yang sebenarnya tidak bisa kita lihat tapi sebenarnya bisa kita pantau ya kalau kita mampu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan apa yang menjadi kebutuhan itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya. Ini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan ya. Mungkin ada yang lain yang punya pengalaman yang berbeda. Bisa berbagi di sini. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Hastangka. Silakan Pak Dr. Hasbullah. Karena pertanyaan Bu Restrida ditujukan kepada 2 narasumber. Silakan, Pak. Baik. Jadi kalau guru, di kurikulum kita yang terbaru, di kurikulum nasional itu, memang di situ ada penilaian karakter, penilaian antar teman yang dilaporkan guru kepada pihak dinas seperti itu. Nah, kalau di kelas, yang disampaikan Ibu Restrida, kata beliau memang mudah kita melihat secara langsung aktivitas siswa, bagaimana karakter dan perilakunya sesuai dengan pembelajaran yang diberikan, kemudian kita cantumkan di dalam penilaian karakter yang kita miliki. Nah, perlu kita sadari bersama, memang di dalam penilaian itu adalah semuanya menggunakan instrumen, kan? Instrumen.
Nah, cara kita mendapatkan data instrumen itu tadi tidak hanya melalui pengamatan. Tidak hanya melalui pengamatan, bisa menggunakan dokumentasi, bisa menggunakan instrumen angket yang diserahkan langsung kepada siswa dengan catatan harus ditulis di situ, diisi sesuai dengan kondisi masing-masing atau diisi dengan sejujur-jujurnya gitu. Nah, di situ kan ada angket dalamnya itu. Cuma di sini kan saya lihat guru-guru kita terpaku pada angket yang sudah ada. Kalau bisa, Bapak Ibu guru bisa kembangkan itu angketnya, terutama angket dalam penilaian karakter, sikap siswa di dalam pembelajaran itu bisa kita create, kita bisa membuat sesuatu yang baru, kemudian bisa juga dibuat penilaiannya yang lebih simpel. Toh penilaian sikap ini juga tidak tiap hari gitu ya, gitu. Dan juga bisa kita konfrontir dengan teman-teman mata pelajaran yang lain. Memang tugas utama dari mata pelajaran kewarganegaraan adalah ini sama pendidikan agama untuk menilai karakter itu di sekolah. Jadi agama dan pendidikan kewarganegaraan. Kalau pelajaran yang lain memang hanya sebatas ya begitu saja, tapi di sekolah memang penekanannya di pendidikan agama dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang ditanamkan oleh Departemen Pendidikan untuk penilaian sikap terutama itu diarahkan ke situ. Jadi singkatnya Bu, coba kita gunakan instrumen dengan dokumentasi atau dengan yang lain tanpa melakukan pengumpulan data dengan pengamatan itu tadi. Itu instrumen. Kedua bisa dengan tugas atau apakah dari situ juga karakternya juga kelihatan. Seperti itu kira-kira untuk masa COVID-19 ini. Kira-kira itu Bu Moderator, saya kembalikan. Terima kasih Pak Hasbullah, Pak Hastangka. Luar biasa memberikan banyak pencerahan untuk kita semua sebagai pengajar, sebagai pendidik. Waktu sudah menunjukkan Baiklah, saya akan menyimpulkan sedikit bagaimana apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber, Dr. Hasbullah dan Dr. Hastangka, yaitu umumnya pembelajaran konvensional zaman dahulu, pelajar dan mahasiswa yang diharapkan untuk memahami pengajarnya. Tetapi di era teknologi digital, sebaliknya, guru dan pengajarlah yang harus memahami bagaimana pelajar mahasiswanya. Dan kemudian penekanan pada pemahaman Pancasila ke pelajar dan mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila karena sifatnya yang ansih tersebut dapat membentuk karakter peduli, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana membangkitkan motivasi pelajar dan mahasiswa tersebut, dan itu sudah disampaikan dengan terang dan jelas oleh kedua narasumber. Dan kemudian situasi COVID-19 ini membuat mau tidak mau para pengajar harus menyesuaikan situasi dengan perkembangan zaman. Memang sepertinya mengubah sesuatu kebiasaan itu berat, tetapi begitu kita sudah ada di dalam teknologi yang baru itu, semuanya akan terasa lebih ringan. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Dan baiklah, sepertinya sudah di akhir waktu, menjelang pukul 12 siang. Cukup sudah waktu yang kita gunakan dalam melaksanakan acara webinar ini, dan semoga materi ini mendapat kesan yang begitu baik bagi kita semua, utama bagi para pendidik materi Pancasila dan kewarganegaraan yang formil maupun non-formil. Dan saya memohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang pada tempatnya, hanya manusia biasa yang tak luput dari salah, terpenting selalu berbagi manfaat spiritnya. Semoga kita semua tetap sehat, dijauhkan dari penyakit COVID-19 khususnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara saya kembalikan kembali ke Mbak Ika sebagai host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Susilawati M.Han dan juga kedua narasumber, Bapak Dr. Hastangka S.Phil M.Phil dan Bapak Dr. Hasbullah M.Pd yang sudah berbagi ilmu dan pengetahuan ya pada hari ini untuk kami semua. Peserta webinar yang terhormat, sebelum kita menutup acara siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengikuti lagu Bagimu Negeri dengan Hikmat.
Kami mengabdi bagimu jiwa ragaku. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat. Dengan demikian berakhirlah acara webinar hari ini. Dan marilah kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya sebagai host, saya pribadi dan mewakili panitia webinar ADPK dengan tema strategi pembelajaran pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan melalui media daring, mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta streaming YouTube dari Ruang Hampa Coworking Space. Kami juga memohon maaf apabila terjadi kekurangan maupun juga kesalahan di dalam pelaksanaan acara ini. Untuk sekedar informasi, untuk sertifikat peserta insya Allah akan disampaikan oleh panitia paling lambat 5 hari setelah acara ini melalui email dan WA Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu berada di dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa berkumpul kembali di seri webinar ADPK berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.